Dan dahulu Islam menguasai dunia, kalau boleh kita sebut demikian, kejayaan ya, era keemasan itu karena menguasai ilmu pengetahuan. Bukan jualan ayat, isu sara, bukan itu. Bukan gara-gara misalnya numpuk-numpuk harta, memperbanyak anak, apalagi istri misalnya. Bismillah, ala kullil bidayat, alhamdulillah, lazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Salatu wassalamu ala habibina syafi'ina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi nujumin ayrad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara, mari kita lanjutkan kajian tafsir tematik, kajian tafsir maudhu'i. Ini temanya sangat menarik, yakni membangun ekonomi, perekonomian berbasis Al-Quran atau ekonomi yang Qur'ani. Apa makna ekonomi? Ekonomi sekurang-kurangnya bisa kita maknai dalam dua konteks. Kalau secara definitif ya di buku-buku pelajaran kalian waktu SD atau SMP, kalau kalian pernah sekolah, yakni oikos dan nomos. Bagaimana menata kelola dengan baik rumah tangga kita, yakni rumah dalam arti rumah tangga itu, maupun yang lebih besar yakni negara, atau mungkin lebih kecil lah ya, desa, institusi, lembaga-lembaga dan seterusnya. Yang kedua adalah ekonomi dalam arti pilar peradaban yang paling elementer, paling mendasar, al-iqtisad. Salah satu ilmuwan, sejarawan, mu'arrikh ya, salah satu filsuf dalam Islam yakni Abdurrahman Ibn Khaldun, wafat 808 Hijriah. Kitabnya yang paling populer adalah Kitabul Ibar fi Diwanil Mubtada' wal Khabar. Itu di bab 1, di jilid pertama sudah banyak diterjemahkan, sekurang-kurangnya ke dalam 36 bahasa, yakni muqaddimah. Kami di sini atau kita di sini ada 7 jilid ya. Baik. Ekonomi. Kalau kita hendak membangun peradaban, kalau kita hendak membangun sendi-sendi kehidupan yang baik, maka harus basis ekonominya harus sangat kuat. Dan Al-Quran, konsep mengenai harta, mengenai tata kelola kekayaan, itu sekurang-kurangnya disebutkan dalam banyak, sekurang-kurangnya 3 lah ya yang mau kita sebutkan. Pertama birrun, yang kedua zina, yang ketiga khairun. Birrun, zinatun, khairun. Tetapi mula-mula kita akan mulai pembahasan kita ini, bagaimana sih membangun peradaban yang salah satu pilarnya berdasarkan atau membangun sendi-sendi ekonomi. Peradaban secara umum kalau di Quran itu harus bernuansa teologis. Pijakannya, acuannya, platformnya harus tauhid itu. Baru kelak setelah konsep ketuhanan, lalu konsep kemanusiaan. Manusia sebagai khalifatullah fil ard. Kemudian oleh karena manusia ini banyak atau kerap kali mengalami kekacauan, ketimpangan, kamuflase tipu daya dalam menjalankan dinamika kehidupannya, maka manusia perlu dirasa penting untuk tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus, mensucikan dirinya. Kalau harta ya pakai zakat, infak, sedekah dan seterusnya ya. Kalau peradaban ya ada zakat peradaban, berarti itu penyucian peradaban itu. Baik, itu sekurang-kurangnya ya. Kalau dalam harta nanti ya tazkiyatun nufus ya, selain zakat ya tidak ada horor, tidak ada riba, tidak ada kamuflase, tipu-tipu dan seterusnya. Baik, kenapa saya sebut tauhid? Kalau saya sebut tauhid atau iman dan itu tidak infirat, berarti yang dimaksud Islam dan ihsan juga. Kalau ada firman Tuhan bahwa bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan, itu tidak melulu Islam tetapi juga iman dan ihsan. Kami rela Islam menjadi agamamu.
Ini ayat tadi itu menyiratkan sekurang-kurangnya dua pemahaman. Satu, Islam agama yang paripurna, sudah lengkap semua, tidak usah ditambah-tambah ayat itu, dan hadis itu tidak usah itu. Sudah lengkap semua aturan dan segala rupa ya. Hanya kelak implementasinya, terapan-terapannya dalam kehidupan ini berkembang seiring perkembangan norma-norma, nilai-nilai kebutuhan hidup manusia itu sendiri dari masa ke masa, yang boleh jadi dahulu kontekstual, kini tidak lagi mutobik, tidak lagi relevan. Nah, itu dia. Dua, tadi sudah satu ya, kalau begitu dua sekarang. Dua, oleh karena Islam ini agama yang telah sempurna, paripurna, Nabi itu sudah purna tugasnya, maka hal ini melahirkan satu tanggung jawab, komitmen, iltizam bagi kita untuk menunaikan, menjalankan Islam. Dalam hal ini nilai-nilainya, baik itu sebagai agama terutama, juga sebagai pengetahuan atau ilmu di sisi lain, dan pada saat yang sama sebagai muamalah. Kalau ia muamalah, maka seluruh sendi-sendi kehidupan kita harus Islami, atau pada konteks kita saat ini adalah Qur'ani. Oke. Nah, itu dia. Kira-kira sudah punya gambaran itu ya? Kalau sudah berarti selesai ngaji ini, kita sudahi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita akan mulai satu dengan definisi, dua konsep harta, kemudian tiga jalan atau cara mencari harta, yang ketiga adalah distribusi. Empat berarti, empat. Satu, definisi harta atau kekayaan bagaimana, dua, jalan atau cara meraihnya, tiga, distribusinya, yang keempat adalah satu definisi, dua konsep, tiga jalan. Berarti yang keempat tadi distribusi tadi, sudah empat ya. Mari kita mulai dari definisinya. Harta, tahta dan Toyota kalau memungkinkan ya. Dulu kan onta, sekarang bergeser Toyota. Kalau dibutuhkan wanita ya wanita. Oke. Tadi saya katakan membangun peradaban itu basisnya utamanya harus tauhid. Kenapa? Kalau basisnya tauhid, maka seluruh orientasi pembangunan kita ini, jadi begini, kalau membangun, manusia tidak menjadi budak pembangunan atau infrastruktur, tetapi pembangunan itu kelak humanis. Maksud saya itu, jadi kita bukan menjadi tahanan penjara bagi sesuatu atau benda-benda yang kita bangun, infrastruktur dalam hal ini, tetapi pembangunan itu manusiawi. Taknisul insan, memanusiakan manusia, humanis, tidak melulu mekanistik, tapi pembangunan ini humanis, mencerminkan manusia. Yang kedua, berdasarkan prinsip bahwa ya ini unsur ketuhanan ya. Tauhid ini jangan katakan ada tiga loh ya, uluhiyah, asma sifat, rububiyah itu tauhidnya Wahabi. Kita enggak begitu. Tauhid ya Ahlus Sunnah itu, ya wujud kita mbako itu. Nah, bahwa mereka punya pandangan seperti itu yang salah, tentu saja salah, yaitu urusan mereka. Ada saudara kita Buddha, Konghucu, tauhidnya beda-beda, ya itu urusan mereka. Oke, ini jadi tauhid kok langsung uluhiyah, asma sifat, rububiyah itu. Tidak begitu ya. Manifesto Khalifatullah ya. Khalifatullah fil ard. Kemudian ini ketuhanan ya. Kemanusiaan, kemudian uluhiyah atau insaniyah ya, ketuhanan, kemanusiaan. Kemudian aspek yang ketiga ini tazkiyatun nufuz, penyucian. Oleh karena peradaban ini banyak dikotori oleh kepentingan-kepentingan dan seterusnya. Oke. Baik, mari kita mulai ya. Jadi mula-mula definisi dulu deh, definisi atau konsep harta itu bagaimana? Harta ini positif, maka di Quran harta ini, setiap membincang harta, mula-mula harta disebut sebagai bir, atau disebut khair, atau disebut zinah ya, perhiasan. Tiga ini sekurang-kurangnya. Kalau kita membincang mengenai harta, maka tiga konsep ini yang paling elementer. Mari kita mulai dari bir.
Barro ya birru birron wa mabarrotan. Takutnya dianggap bukan kiai ya kan. Saya selesai begitu-begitu itu hafalan SD kita, betul kan ya? Oke. Barro kan ada barri wal bahri ya, fil barri, daratan ya. Oke, bir. Maknanya kebajikan, derma, kebaktian. Berarti harta itu positif enggak itu? Oke. Jadi konsep harta dalam Islam, kita mulai dari satu konsep. Harta itu positif, baik, kaya itu positif. Yang negatif, yang buruk, yang menjerumuskan adalah penyalahgunaannya, penyimpangan-penyimpangannya, penyelewengan-penyelewengannya. Jangan katakan kaya itu buruk. Kita harus kaya. Idealnya, saya ralat. Takutnya ada orang tidak mau kaya. Ya sudah, itu pilihan pribadi ya. Tapi kalau kaya itu kita bisa membantu banyak orang, betul kan? Ngasih makan, beasiswa, ngasih tempat tinggal, kemudian menafkahi yatim piatu. Jangan katakan yatim yang punya janda loh ya, jangan. Kemudian beasiswa pendidikan, perbaikan jalan, infrastruktur, dan lain-lain. Beli kitab itu. Jangan download tok ya. Beli, itu keren lah itu. Kadang saya download juga. Kalau kepepet ya sedang banyak. Tapi idealnya memang beli seperti ini kan, kita baca kitabnya langsung ya, nanti akan kita baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Itu ada di surat apa itu yang begitu-begitu? Baqarah kalau enggak salah ya. Ilmu masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin. Wal malaikati wan nabiyyi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina. Oke. Kebaikan, kebajikan, kebaktian, derma bakti kita itu bukan melulu menghadapkan wajah kita, seluruh eksistensi kita ke timur, ke barat, kemudian beriman pada Tuhan, hari akhir, malaikat, kitab-kitab suci, para nabi. Tidak, jangan lupa ada satu kebaikan lagi. Wa atal mal ala hubbihi. Jadi disebut bir ukhrawi, eskatologis, tapi bir juga duniawi. Menata kelola dunia. Dalil Pak, dalil Al-Baqarah. Baqarah 177. Mana dalilnya bahwa bir itu tidak hanya akhirat, tapi juga dunia. Nah ini dia. Wa atal mal ala hubbihi dzul qurba wal yatama ila akhiril ayat. Nah itu dia. Jadi tidak disebut bir kebaikan, kebajikan, kebaktian kalau kita dua sekurang-kurangnya ya, ketuhanan dan kedua kemanusiaan atau akhirat dan dunia. Jadi berhentilah menyalah-nyalahkan Yahudi, Nasrani, Cina, Eropa bahkan. Kita melarang karena jajah Belanda Pak. Ya bukan karena kamu bodoh. Begitu kita bodoh dijajahlah kita. Betul kan? Tapi Cina Pak, karena kita bodoh. Iya Cina ya, tapi kita bodoh. Itu hadapi, akui kenyataan itu bahwa kita bodoh secara intelektual, terbelakang secara sains dan teknologi, oleh karenanya kita dijajah. Coba kita pinter. Nggak ada yang menjajah, pinter kok. Pinter ya, nggak berani menjajah itu. Nah, coba Anda pinter, punya independensi, kemandirian, menguasai saintek. Siapa yang menjajah itu? Ya kan? Siapa yang punya teori tentang yang radiasi budaya itu yang sering saya katakan? Siapa? Wah, Anda sudah pasti lupa ya, tapi ya enggak apa-apa. Oke, sudah dapat poin ya. Harta itu bir, maknanya baik, kebajikan. Kebaikan, kebajikan, derma bakti kita. Derma bakti ke orang tua, apa bahasa Arabnya? Birrul walidain. Itu baik apa kurang ajar ke orang tua itu. Nah, harta juga disebut bir di Quran. Oke, 2. Khair. Nah, ini dia. Mari langsung saja kita buka Baqarah 180. Surat yang sama 180. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Kemudian bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian idza hadara ahadakumul maut. Kalau sudah mau mati, meninggal, in taraka khairan, meninggalkan yang baik. Itu maknanya harta itu. Aset-aset, properti-properti. Jadi harta di surat Baqarah 180 disebut khair. Baik nggak itu?
Pertama kebajikan, derma bakti, kebaktian. Yang kedua disebut kebaikan. Itu kan keren sekali harta itu. Tapi Pak, ini katanya kalau di hadis yang populer, kalau anak Adam meninggal, bagaimana itu zaman tabnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Itu kalau mati katanya yang abadi, yang kekal itu cuma sedekah. Sedekah pakai gigi. Oh, pakai uang kan? Maaf. Ya pakai modal, kapital, aset-aset, betul kan ya? Artinya itu semangatnya suruh kaya. Itu loh peninggalan saya, rumah sakit, kampus, perguruan tinggi, infrastruktur, pasar, layanan publik, uang digital misalnya. Itu aset saya adalah saham di perusahaan A, B, C, D sampai Z. Wah, itu baru meninggalkan yang baik itu. Ya kan? Kan itu sedekah. Loh, tapi ada loh Pak, hadis itu bahwa at-tabassum atau tabassumuka ala wajhi akhika, senyummu pada saudaramu, pada sesamamu adalah sedekah. Ada pembangunan pesantren cengar-cengir depannya itu Mercy, pamer gusi itu. Ya harus batu bata, harus cor, harus koral, betul kan? Ya besi-besi, semen, pasir dan segala rupa itu. Juga cat kalau dibutuhkan, genteng-genteng, kok semuanya ya. Nah, ini berarti semangat kita ini semangat kaya sebenarnya. Jangan katakan kaya itu negatif itu. Kaya itu positif. Kata siapa? Quran. Anda menentang Quran? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh ya sudah. Nah, yang kedua zina. Yang ketiga ya, zina, perhiasan. Ada di surat bagaimana itu di surat Kahfi 46. Al-malu wal banun zinatul hayat. Zinatul hayat di dunia, harta benda, anak-anak itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat, yang gitu loh. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Di surat Kahfi, nanti silakan periksa sendiri. Zina ini perhiasan. Ada yang negatif kah ini? Nah, ada. Saya sebutkan itu. Yang negatif adalah di surat Fajr 20 ya. Ini warning tapi ya. Yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu mencintai harta benda, yuhibbunal mal hubban jamma, dengan cinta yang berlebihan. Tapi warning loh ya. Mail itu cenderung tendensius, miring mal itu. Makanya orang kalau berharta dia miring itu. Jadi ada kan oknum ulama mendatangi oknum orang kaya. Maka mail, hatinya condong itu. Lihat saja mungkin jalannya juga miring itu. Mail ya. Bagaimana itu man ata ghaniyan ya, barang siapa mendatangi orang kaya li ghinahu, karena dia berharap mendapatkan propertinya, kekayaannya, saham-sahamnya, zahaba thulutsa dinihi, maka 2/3 imannya, agamanya itu telah hilang gitu ya. Tapi itu warning itu. Kalau kiai sudah kaya, enggak usah datang ke pejabat, ngapain itu? Biar pejabat datang ke kiai, betul kan? Jadi memang harus kaya itu. Dan kiai-kiai kita itu kaya. Nggak ada yang miskin kiai-kiai itu. Bikin pondok atau sekolah, apa kadang gratis kan ya untuk santri-santri itu. Yang sementara orang kaya saja belum tentu melakukan itu. Jadi kita sudah punya konsep harta, gambaran bahwa harta benda itu baik ya, sudah ya. Oke, bahwa harta benda itu khair tadi. Ada juga khair ini warningnya. Caution ya, warning caution, biasanya logat Amerika demikian, Achtung dalam bahasa Jerman ya. Manusia itu dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia cintanya pada khair, pada harta benda itu lasyadid, luar biasa. Jadi kita sudah punya gambaran konsep harta itu baik, positif. Yang negatif apa? Penyalahgunaan. Jadi hadis, kalau ada katakan hadis bahwa ad-dunya sijnul mu'minin, dunia ini penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafirin, surga bagi orang-orang kafir. Itu memang orang Amerika Pak, Cina yang kaya-kaya itu. Kita miskin saja sembari berharap kekayaan di akhirat itu. Maka mulai sekarang hapuslah pendapat itu, prinsip itu, karena itu Anda miskin sejak dalam pikiran. Orang kalau sudah miskin dalam pikiran secara mental ya, dia mentalnya ngemis, minta-minta. Karena miskin sejak dalam pikiran. Nah, jangan minta-minta itu ya.
Kalau minta kasih sayang, Pak, nah itu hal lain ya. Oke. Sudah punya gambaran tadi ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan mencari harta. Jadi sekarang jalan atau cara mencari harta. Kita ke pembahasan yang kedua. Ini semoga selesai 3 topik. Kalau tidak selesai ya pertemuan yang akan datang. Yang penting kita pemahaman kita utuh. Konsep harta sudah selesai. Kemudian cara. Ini belum tujuan apa ya. Cara sekarang. Cara mencari harta. Caranya bagaimana itu? Apa tatanan, anjuran, konsepsi yang ideal di dalam Quran itu bagaimana? Oke, ini kita akan sebutkan misalnya ada ayat-ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholatu. Ada di surat apa itu ya? Surat Al-Jumu'ah ya. Surat Jumu'ah ini kita buka tafsirnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten ini ya. Surat Jumu'ah ini Madaniyah. 11 ayat, 11 ayat, tidak banyak. Kemudian 180 kosakata, suku kata. 180 kata. Bahasa Arabnya kalimat ya. Dan ini surat yang ke-62 kalau tidak salah. Baik, surat ke-62 ya. Kita baca ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum. Ini tidak ada harokatnya di sini. Mungkin ada, kalau ada kesalahan tolong diperbaiki ya. In kuntum ta'lamuna fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Kalau hai orang-orang beriman, kalau sudah selesai, salah satu asbabun nuzulnya begini. Ini yang populer ya. Ketika Nabi khutbah Jumat, setiap datang kafilah dagang ditabuh genderang biasanya itu. Di sini ada buku asbabun nuzul ya, yang sering kita pakai biasanya kalau ngaji. Nah ini dia. Juga ya di sebelahnya Ulumul Quran ya, Al-Itqan itu. Itu tersisa ketika khutbah Jumat itu 12 orang. Maka turunlah ayat ini, ya. Karena kalau ada kafilah dagang itu ditabuhlah genderang. Kalau sekarang apa ya? Kalau ada produk baru tiba-tiba viral lah itu, lalu kita ditabuhlah genderang di dunia maya, di media sosial, lalu orang heboh itu untuk berhamburan dan segala rupa. Oke. Fas'au, kalau sudah selesai sholat Jumat maka bersegeralah ila zikrillah. Ai idza nudiya li waqtis sholati, kalau sudah purna selesai waktu sholat mi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, fazhabu. Oh maaf, idza nudiya, apabila sudah dikumandangkan ya sholat Jumat itu, bukan selesai, sudah dikumandangkan, ayo segera menyongsong ilal khutbah wassalah. Kalau sudah dikumandangkan itu adzan Jumat itu ya, wazarul bai, ai utruku al-mu'amalah, tinggalkan muamalat, jual beli. Ini banyak ya muamalah ya, jual beli. Kemudian itu prinsip yang paling utama ya. Makanya Quran ini mengambil yang substantif ini, tinggalkan jual beli. Ya maknanya hal-hal yang berhubungan dengan jual beli. Sekarang bukan hanya barang tapi juga jamu. Oh ya jasa. Saya kira jamu tadi, jasa. Kemudian ya bagi hasil, kemudian jual beli saham, kemudian garansi apa dan seterusnya, banyak sekali ya. Bergadai ya, rohen ya kemudian doman dan seterusnya di kitab-kitab fikih yang sudah kita pelajari ya. Zalikum ay az-zihab ila zikrillah, menyongsong atau pergi menuju zikrullah itu, az-zihab ila zikrillahi wa tarkil muamalah, dan meninggalkan muamalat itu, kehidupan situasi atau prinsip-prinsip atau jualan-jualan ya, praktek, maaf lebih tepat, praktik ekonomi ya.
Khairul lakum, lebih baik bagi kalian, fil akhirati minat takasub, lebih baik bagi kalian di akhirat nanti dalam arti pahala, minat takasub, daripada kasab, mengupayakan ya, fi dzalikal waqt, kerja pada waktu itu. Jadi tetap sholat Jumat lebih baik daripada kerja. Itu prinsipnya ya, sholat Jumat lebih baik daripada kerja. Oke. Nah, sholat Jumat hubungannya dengan akhirat. In kuntum ta'lamuna ay in kuntum ahlul ilmi. Ini saya sudah periksa korelasi tanasub ya. Korelasi tafsir ini dengan tafsir Ar-Razi dan tafsir Al-Kasyaf ya. Juga tafsir Al-Qurtubi. In kuntum ahlul ilmi fa antum tarawna zalika khairon. Kalau memang kamu pinter loh ya, kalau memang kamu orang yang berpengetahuan, berpendidikan, terpelajar, dan kamu memandang itu baik. Jualan baik enggak itu? Tetapi lebih baik sholat Jumat pada waktunya loh ya. Jangan enggak pernah sholat Jumat, giliran ditagih utang pergi ke masjid dia itu. Ya tetap lebih baik, tapi habis itu utangnya dibayar itu. Kemudian faiza qudiya, kalau sudah ditunaikan as-sholatu fantashiru fil ardi. Ayo berhamburan, ayo pergi. Berhamburan semua, jangan di rumah tok ya. Jangan di situ-situ aja, jangan di masjid terus. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ini kita garis bawahi. Carilah keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, fadol-fadol dari Tuhan. Ai iza udiyat as-sholatu fakhruju minal masjid. Keluar dari masjid itu. Jangan sampai dagangan di masjid juga. In syi'tum, kalau memang kamu mau li iqamati masalihikum, untuk menunaikan, menegakkan kebaikan-kebaikan kalian, watlubu ar-rizqa, tuntutlah, carilah. Jadi rizki ini pakai bahasa utlub di sini, menuntut. Bagaimana kalau jaksa menuntut? Sampai berhasil tuntutan itu. Jangan nyari sekedarnya itu. Utlubu ar-rizqa in syi'tum fahadhihi rukhsatun ba'dan nahi. Ini rukhsah setelah nahi. Kan tadinya zarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau sudah sholat, ayo berhamburan lagi, jual beli lagi itu. Ayo berdagang, berniaga lagi. Kalau ke kantor ya ke kantor lagi. Belum selesai kerjaan sawah, saya di sawah Pak. Berangkat lagi habis Jumatan. Kalau perlu nanti asar pulang lagi kalau belum selesai itu. Bawa sajadah sekalian ke sawah-sawah. Iya, enggak apa-apa. Ini belum selesai Pak, kerjaan saya di kebun itu. Habis asar mandi kerja lagi, enggak apa-apa. Jeda maghrib, terus kerja lagi habis maghrib, enggak apa-apa. Siapa tahu tubruk celeng ya kan. Karena belum selesai tok itu. Nah, karena terlalu semangat ya. Oke, Nabi qaulihi ta'ala wa zarul bai'. Kemudian wazkurullaha katsira ala kulli halin. Ayo berzikirlah, ingatlah Tuhan pada setiap kondisi, bil qalb wal lisan, dengan hati dan lisan. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, la yakunu minaz zakirin Allah, tidak disebut orang-orang yang berzikir kepada Allah ya, Allah katsiran, hatta yazkurahu, sampai dia mengingat, menyebut-nyebut senantiasa, to mention dan to remember. Kenapa zikir dimaknai mengingat dan menyebut? Biasanya kita ingat-ingat itu senantiasa kita sebut sesuatu yang kita ingat. Atau yang kita sebut lazimnya adalah sesuatu yang kita ingat senantiasa. Tapi saya ingat utang dan saya tidak nyebut-nyebut utang. Berarti keluar dari teori itu ya, yang utang itu. Ini semoga yang punya utang cepat lunas semua, agar barokahnya ngaji ini. Kalau hutang cinta bagaimana Pak? Dibayar dengan rindu dan kasih sayang. Yang punya utang semoga cepat lunas. Kalau belum bisa melunasi, semoga yang diutangi lupa. Nggak ada yang amin ya? Oh ya sudah. Koordinator aminnya lambat ini. Qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Berzikir itu berdiri, duduk, dan maupun ittaji', berbaring. Wa Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitum as-suq, kalau kalian mendatangi pasar, faqulu, berdoalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau masuk pasar, katanya pasar itu tempat paling kotor. Katanya lo ya, tempat paling bersih adalah masjid itu. Pertanyaannya sekarang, manakah dalam sendi-sendi kehidupan yang tidak jadi pasar? Sekolah, jual beli enggak di situ? Jual beli, kampus-kampus banyak jual beli. Gedung-gedung dewan, gedung parlemen jual beli enggak itu? Jual beli. Kemudian di lembaga-lembaga pengadilan atau peradilan,
boleh jadi ada jual beli, ya kan. Apalagi di pasar itu. Walhasil dunia ini sudah sedemikian pasaristik itu. Jadi sudah sedemikian pasar. Begitu Anda berhasil mengembangkan satu keterampilan, orang bersedia membeli, membayar keterampilan Anda. Jadi karena kehidupan ini sudah pasar. Keterampilan bikin apa? Yang baru kemarin itu. Oh, Vektor, ya. Vektor itu penjahat yang di Alita Battle Angel itu ya, manga bikinan Jepang tahun 90-an itu ada. Penjahatnya Vektor namanya. Sebagian Victor ya, pikiran kotor itu kejahatan dalam diri Anda sendiri itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dunia ini sudah jadi pasar. Sebutkan ke saya kantor kelurahan, camat, departemen-departemen, dirjen-dirjen, dinas-dinas, kantor pajak, itu sebahagian sudah menjadi pasar, jual beli semua. Jadi betapa penting sebenarnya mempelajari ekonomi yang betul itu bagaimana, supaya tapi harus ada yang jadi kiai, Pak. Loh, kiai, nabi itu bukan ekonom. Ini orang banyak mempersempit peran nabi hanya sebagai ustadz. Terutama kaum-kaum tekstualis menganggap Nabi Muhammad ustadz itu. Ustadz saja. Apa beliau tidak berdagang? Beliau 7-12 tahun itu berdagang lintas negara, lintas benua. Syam itu ada 5-6 peradaban. Silakan baca itu. Negeri Syam itu loh. Di sana bukan Arab saja, bukan. India, Persia, Babilonia, kemudian dari Eropa ya Romawi, bahkan pelancong-pelancong pedagang-pedagang dari Cina ada di Syam itu. Jadi Nabi itu dari kecil sudah dagang lintas benua, interkontinental. Sudah berdagang multilateral, lintas negara. Kok kalian baru jualan tempe, weci, bakwan ya apa? Iya, nasi plus tempe ya. Itu pun level kampung. Ya bagus itu. Meningkatkan ekonomi. Belakangan wali itu diketahui oleh para pemilik travel. Gus Dur itu tidak ada yang tahu kalau beliau wali. Tapi pemilik travel, Bis, Elf, itu tahu Gus Dur wali. Maka dibikinlah narasi wali ke-10. Setelah ziarah Wali Songo, ziarah ke Gus Dur, ini wali ke-10. Jadi la ya'riful wali illa travel. Wali itu diketahui oleh travel. Itu kira-kira menurut Anda betul ziarah atau potensi ekonomi yang disasar itu? Itu pasti potensi ekonomi itu. Silahkan Anda datang ke makam-makam. Anda mau jadi apa? Pengemis, souvenir, kuliner, jualan apa? Tasbih itu, alat-alat sholat, alat peraga ya, seperangkat mahar itu. Ada semua di situ. Bahkan jimat-jimat, minyak wangi ya, ada semua di situ. Ojek ya, waduh itu, dan pengemis paling banyak itu. Itu wisata religi, betul wisata religi. Jadi religiositas sudah jadi wisata. Itu kan potensi ekonomi itu. Dan makam-makamnya para wali itu, khususnya Wali Songo ya, atau makamnya raja-raja, itu semua ada potensi ekonomi kan. Jadi mereka membantu memajukan sektor ya perekonomian kita dari sektor kuburan. Coba ke kuburan haram macam Wahabi itu. Coba ke kuburan bid'ah itu. Ziarah kubur bid'ah itu. Nah, ada potensi ekonomi. Ya kan? Ini mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Seandainya di Madinah tidak ada makam Nabi, orang ngapain ke Madinah itu? Betul kan itu? Jadi itu magnet ekonomi sebenarnya. Maka 3.000 orang per hari umroh. Sebelum pandemi itu. Sekarang kolaps itu Saudi itu. Karena kan sektor pariwisata digenjot itu, minyaknya hampir habis itu. Pandemi setelah itu kan. Nah, kita tidak. Kita memang betul wisata-wisata religi yang betul ya. Jadi kirim Fatihah, tahlil itu. Tanpa harus datang ya dengan ke makom-makom kalau sekarang. Jadi ini sebenarnya kalau dihubungkan barokah ya. Orang yang meninggal ratusan tahun yang lalu mampu membantu perekonomian Indonesia saat ini. Itu kan makomnya para wali itu ada yang meninggal 400, ada yang 500 tahun yang lalu. Adakah orang kaya sanggup tahlilan 500 tahun itu? Khataman Quran 500 tahun, istighosah itu. Itu barokah itu, membantu menghidupkan perekonomian di sekitarnya. Ampel itu kota, Kudus. Itu Sunan Muria kan di Kabupaten Kudus itu. Itu orang sampai jalan kaki. Ada ojek juga. Saya pernah survei, nanya ojek itu. Kalau bulan ruah, bulan Sya'ban dari kata arwah ya.
Bulan Sya'ban itu satu orang 300 penumpang rata-rata itu. Dan ojeknya itu ugal-ugalan dengan ngepot-ngepot itu ya, menikung dengan ya ojek MotoGP lah itu. MotoGP versi ojek Wali Songo itu. Ini sebenarnya barokah kalau percaya. Sekurang-kurangnya kita punya shame culture, budaya malu. Kok kesana bahasanya ya? Ya pokoknya ekonomi lah itu. Ya kan? Kuburan saja jadi sektor pembangkit ekonomi. Itu hebatnya Indonesia itu. Apa tadi? Shame culture. Budaya malu, sekurang-kurangnya kita malu kepada para wali itu. Jangan-jangan kita yang mati. Kita yang hidup ini tidak membantu apa-apa untuk Indonesia. Merusak iya. Sekurang-kurangnya jangan ngerepotin negara lah. Kalau jomblo, anda telan sendiri. Anda tanggung sendiri jomblo itu. Nggak usah bikin repot negara, betul kan? Nah, seharusnya itu. Jadi, nggak usah khilafah sebenarnya. Kuburan sudah solusi itu, membangkitkan ekonomi itu. Betul kan? Itu sudah magnet yang luar biasa itu. Kalau percaya konsep wali, percaya barokah, itu yang tidak percaya ya tidak apa-apa. Ziarah kubur haram, itu urusan Anda, silahkan itu. Siapa orang paling kaya itu di dunia misalnya, di Indonesia? Bos-bos rokok, saya tidak sebut merek lah itu ya. Bos rokok, bosnya bank itu, bosnya apa misalnya, bosnya komputer misalnya. Adakah sanggup itu tahlilan 500 tahun? Itu tidak ada itu. Saking hebatnya dia. Tadi sampai di mana kok? Oke, kita teruskan sedikit. Kalau masuk pasar, gara-gara pasar tadi itu. Gara-gara pasar, industri ya, industri. Oke. Kalau masuk pasar, kata Sayyidina Umar ini dari Nabi ya, doa ini, la ilaha illallah, bacalah doa, faqulu, berdoalah kalian semua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa inna man qalaha, maka sungguhnya orang yang membaca doa itu, ini dalam tafsir Al-Munir, kataballahu lahu, Allah mencatat baginya alfa alfi hasanat, alfa alfi hasanah, 1000 kebaikan, maknanya 1.000.000. Jadi kalau alfu alfin itu maknanya tak terbatas itu. Allah mencatat kebaikan yang banyak. Ada setan yang khusus mengganggu para pedagang di pasar, itu namanya, ada yang masih ingat? Namanya, masih ingat itu? Zalanbur ya, itu setan pasar. Nanti kalau gagal mengganggu, kan biasanya di pasar begini, ini sudah ditawar ini sudah ditawar 20.000, padahal tidak ada yang nawar, ya kan? Duh, sudah ditawar ini Pak, berapa ini harganya? 25. Padahal memang harganya mungkin tidak segitu ya, kulaknya tidak segitulah, kulaknya 2.000, ini 25.000. Ada saya tawar, terus kata pembeli 20.000. Loh, tadi orang nawar 22 enggak saya kasih, padahal enggak ada yang nawar itu. Juga mencurangi timbangan ya. Ya kan? Wailul lil mutaffifin itu loh, sudah kita bahas kan itu kan. Kalau nimbang untuk menjual dicurangi. Kalau untuk membeli minta yang lebih itu. Nah, ada yang kita sudah bahas ini di tafsir kita ini di kajian Ahad sore ini di pertemuan yang lalu. Allah mencatat 1.000.000 kebaikan, artinya kebaikan yang tak terhingga. Wa hatta anhu alfa alfi khati'atin. Hatta ini maknanya meletakkan. Jadi Allah meletakkan, menggugurkan sekian juta atau keburukan yang tak terhingga. Oke. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah, dan Allah mengangkat derajat yang tinggi yang tak terhingga baginya. La'allakum tuflihun. Ai kai tafuzu bi khairid darain. Kalau mau jadi berdagang ini prinsipnya bahagia dunia akhirat. Oke, jadi begini. Mula-mula manusia itu harus mencari penghapus dulu kayaknya saya ini. Oke, di sini saja. Mula-mula manusia harus mencari maknal hayah. Manusia harus mencari makna hidupnya. Sudah, enggak usah. Ini sudah selesai kok. Manusia harus mencari makna hidup. Sekurang-kurangnya, ini nanti di filsafat disebut eksistensialisme ya. Yang so Inggris existentialism itu, begitu ya. Eksistensialisme, saudara kita di timur, eksistensialisme ya. Eksistensialisme itu begini, setiap orang sekurang-kurangnya bertanya hidup ini apa. Mungkin sekali ya seumur hidup Anda pernah bertanya, hidup ini apa ya? Kalau tidak Anda melakukan monolog, Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Boleh jadi Anda masukkan tangan ke dalam sarung ya, Anda, apa ini ya? Hidup ini apa ya?
Lalu dia ketawa-ketawa ya. Oke. Sekurang-kurangnya dia bertanya makna hidup itu apa. Jadi dalam eksistensialisme itu begini, setiap orang sekurang-kurangnya sekali seumur hidup memiliki kegelisahan eksistensial. Hidup ini apa? Saya harus ngapain? Itu makna hidup itu. Kalau Anda sudah tahu makna hidup Anda maka akan sampai atau mencari sa'adatul hayah, kebahagiaan hidup itu gampang. Kebahagiaan yang kita mau adalah sa'adatul darain. Kalau Anda ingin bahagia 5 menit, dengarkan lagu kesukaan Anda. Kalau Anda ingin bahagia 1-2 jam, nontonlah film-film kesukaan Anda. Kalau Anda ingin bahagia sehari, ya berliburlah atau piknik. Kalau sekarang mungkin kita batasi dulu ya. Berlibur saja ke alam barzah itu, ke kuburan maknanya. Belakang pondok ini kan kuburan. Kemudian kalau Anda ingin bahagia seumur hidup Anda, mulailah belajar mencintai diri Anda sendiri. Mengagumi ciptaan-ciptaan Tuhan, tapi jangan selesai di situ. Kenapa sih basisnya tauhid itu? Mulailah memberikan penghargaan, mencintai orang lain sebagaimana Anda ingin dicintai. Itu Anda bahagia seumur hidup Anda itu. Bahkan bahagia yang kita mau adalah sa'adatud darain, bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kenapa pilarnya harus tauhid tadi itu? Jadi begitu kita bicara rizki, kita tidak selesai di situ, tapi kita juga Razzaq, ya kan? Ar-Razzaq. Nah, jadi begini. Kemudian kalau kita bicara nikmat, kita juga pasti menyebut Al-Mun'im, zat yang maha memberi nikmat. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu yang digaris bawahi bukan nikmat tapi ni'matu rabbika. Nikmat Tuhanmu. Jadi nikmat dan mun'imnya sekaligus itu. Tapi kita mun'im itu. Oh, ini nikmat ini dianugerahkan oleh Al-Mun'im itu. Al-Mu'ti, zat yang maha menganugerahkan apa? Kemudian rezeki ini dianugerahkan ya oleh Dia Ar-Razzaq ya. Oke, kemudian selesai. Jam berapa? Sedikit lagi ya, kita akan membaca tafsir yang lain coba ini. Oke, kita akan membaca Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Itu ismu jami' lit ta'at. Itu mencakup isim yang general, universal untuk menggambarkan ketaatan kita. Wa amalil khair di satu sisi dan perbuatan-perbuatan baik di sisi lain, al muqarrabati ilallah taala yang kelak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya birrul walidain. Bakti ke orang tua itu juga mendekatkan kita kepada Allah itu. Makanya di Quran ada beberapa ayat yang pemahamannya tidak boleh dipisah. Satu, atiullah wa atiur rasul. Taat pada Allah dan Nabi. Ya kan? Nah, kalau sudah taat pada Allah dan Nabi, ini makna hayat. Yang kedua yang kita cari adalah sa'adatul hayah. Kalau orang sudah punya prinsip sa'adatul hayah, nanti akhirul hayah, akhir hidupnya dalam hal ini husnul khotimah itu bisa dicapai. Loh, saya bahagia itu apa sih? Bahagia itu dengan membahagiakan orang lain. Man as'adun nas. Siapa orang paling bahagia? Adalah man as'adan nas. Pertama as'adu, kedua as'ada. Man as'adun nas. Siapa orang paling beruntung, paling bahagia? Adalah man as'adan nas. Orang yang membahagiakan orang lain. Tahu laler? Imam Ghazali itu nunggu laler minum ketika beliau mau ngarang kitab itu. Idkhalus surur ya. Beliau ngarang kitab, di tintanya itu bahasa Jawa mangsi ya, ada lalat mencelok di situ, hinggap, kemudian minum. Imam Ghazali itu menahan diri sejenak untuk mencelupkan ujung penanya, kolam taklim ya sudah kita ulas ini, kolam 2 kali di Quran itu, kemudian dalam bentuk jamak 2 kali. Itu dicelupkan seharusnya ya, tapi beliau menunda, mempersilahkan lalat ini selesai minum. Itu apa namanya? Idkhalus surur. Memberi kebahagiaan kepada lalat. Apalagi membahagiakan istri. Apa enggak surga? Auto surga. Ya kan? Dalil mana, Pak? Innal abrara lafi na'im. Orang-orang baik ke surga. Wa innal fujjar lafi jahim. Tapi kadang bir dipertentangkan, diperlawankan dengan adu.
ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ism wal 'udwan. Dengan ismun ya, dan 'udwan dan permusuhan, itu lawan katanya takwa. Abu Hurairah mau sholat, beliau jubahnya atau surbannya ya, wakilah itu surbannya, ada kucing tidur di atas surban beliau. Tidak langsung ditarik itu, tapi digunting dan ditutupkan kepada si kucing tadi, si pupus itu ya, untuk dia tidur nyenyak itu. Nyelimuti kucing saja, menghangatkan kucing saja itu pahalanya, dia langsung auto surga. Apalagi menghangatkan istri, betul nggak itu? Jawab. Amin nggak kalian itu? Tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Kok ragu ya? Orang-orang bodoh itu gampang ragu dan dijajah dan ditipu ya. Ya sudahlah, gitu aja. Jadi kalau manusia sudah punya makna haya, tahu makna haya, makna hidup itu apa? Dia kecamuk tanya yang tak kunjung usai adalah, dalam filsafat disebut eksistensialisme ini hidup ini apa sih? Arti hidup saya ini apa? Saya mau kemana ini? Kalau sudah tahu makna hidup, dia tahu bahagia hidupnya itu di mana. Coba ndak ada konsep qanaah dalam Islam, terutama dalam tasawuf itu. Ya ndak orang ini bisa saling membunuh. Coba ndak ada konsep syukur itu. Kaya terutama yang miskin ya. Miskin itu jangan sabar tok. Kalau sabar sudah ndak ada pilihan lain kan. Opsi terakhir itu. Ditingkatkan dengan syukur itu. Wah, orang sudah pasti berantem, sudah tukaran itu. Baru nanti akhirul haya yang dimaksud adalah husnul khotimah itu. Oke. Kemudian saya ingin membaca satu ayat lagi saja. Surat Muzammil 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surat Muzammil ayat 20. Teman-teman bisa memeriksanya ya. Oh ya, tadi di Mahasin Ta'wil Imam Al-Qasimi ya. Innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Infitar 13-14. Fa'ja'alal bir diddal fujur wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Fa'ja'alal bir diddal ism fadalla 'ala annahu ismu alamin li jami'i ma yu'jaru 'alaihi al-insan ay laysa as-shalah wat ta'ah wal fi'al al-murdi fi tazkiyatin nafs allati yajibu ay yadhhalu bi sya'nihi an sa'iri sunufil bir huwa amrul qiblat mengenai kiblat ya, tentang masal bir itu. Oke, jadi baik, harta, kaya itu tidak melulu disebut kebajikan menghadapkan wajah ke kiblat, beriman saja, tapi juga menguasai sendi-sendi sektor, memiliki kedaulatan, bukan hanya ketahanan. Kalau ini bedanya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan ekonomi dan kedaulatan ekonomi. Apa kalau ketahanan? Boleh impor, boleh ngambil dari luar, tapi kalau kedaulatan kita mandiri, independen itu, swasembada. Pangan berdaulat, ekonomi berdaulat, pendidikan berdaulat. Masa kita belajar, kita mempelajari negara kita sendiri, tapi pakai teori luar. Ya boleh, senyampang itu baik ya. Kita mempelajari falsafah hidup kita sendiri, Pancasila. Kita mengamati perilaku budaya, antropologi budaya masyarakat kita sendiri. Ya seharusnya kita sendiri. Kita punya banyak sekali manuskrip kuno. Seharusnya ada para filolog yang mempelajari itu, enggak usah nunggu orang luar seharusnya. Untuk mengamati diri kita sendiri, Pak, masa nunggu orang lain itu. Nanti begitu ketinggalan di bidang sains dan teknologi lalu teriak-teriak, ini kafir ini ilmu kafir. Ya kalau maju ya ilmu dulu, Islam agama ilmu. Inna rabbana min thulutsai lail wa nisfu ta'ifatan alladziina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba 'alaikum. Nah, ini dia. Zamil 20 ya, Bismillahirrahmanirrahim, orang yang berselimut. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kau anggap paling mudah dari Quran. Anda mudahnya kulhu saja. An-Nas ya An-Nas itu. Sudah, saya paling senang surat Rahman, Pak. Ya sudah baca itu. Faqra'u ma tayassara. Alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu bahwa kelak di antara kalian banyak yang sakit. Satu. Yang kedua wa akhiruna yadribuna fil ard. Yang lain memukul-mukul bumi, maknanya melangkah ini, bukan memukul ya, melangkah. Karena begitu kan itu suara memukul.
Di mana yang pas? Nah, itu suara mukul lah itu. Nah, begini. Nah, itu kan suara memukul-mukul. Maknanya dia melangkah di muka bumi. Di Quran ada juga wa yadribullahu al-amtsala linnas. Allah memukulkan contoh-contoh. Maknanya menciptakan. Ini kalau baca Quran tekstual memang berbahaya ini. Fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ini lagi ibtigha. Yabtaghuna min fadlillah. Bekerja, berjalan di muka bumi berharap fadilah dari perniagaan, perdagangan atau jual beli dan seterusnya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yang lain juga berperang, berjihad di jalan Tuhan. Lagi-lagi ini juga ada ayat, masih di ayat yang sama, faqra'u ma tayassara minhu. Ya, bacalah yang paling gampang dari Quran. Oke. Ini pada Al-Baqarah 198, ini tentang rezeki dan perniagaan. Nah, teman-teman mungkin masih bingung, ibtigha min fadlillah. Bahkan tujuan hijrah itu juga boleh memperkaya diri. Boleh, hijrah itu mencari harta itu. Itu sering kita baca ya. Oke. Ini kita sudahi dengan ini ya. Ibtigha yabtaghuna, ada ayat begitu juga di Quran. Ini terambil dari ba ghain ya. Terambil dari ba, ghain dan ya. Nah, ini dia. Ba, ghain dan ya, kalau kita membuka kamus-kamus Quran, banyak ya kamus Quran seperti ini, Al-Jam Mufradat Al-Fadhil Quran, Maqaisul Lugha Basair Dzawi Tamyiz juga. Fihris fi Juzuri Kalimatul Quran atau Fathur Rahman di Thalibi Ayatil Quran, itu akan ada ba ghoya, ba ghain ya, itu maknanya dua. Nomor satu tolabus syai', yang kedua jinsun minal fasad. Maknanya dua, satu tolabus syai', yang kedua adalah jinsun minal fasad. Ini teman-teman yang butuh tesis atau disertasi, yang kuliahnya Ulumul Quran atau jurusan Al-Quran dan tafsir atau tafsir hadis, bisa dipakai ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngaji sudah 2 tahun lebih ya, sudah 3 tahunan ini, 52 minggu, sudah ada 100 lebih tesis dan disertasi. Kalau Anda mau kembangkan jadi disertasi ya, jadi tesis misalnya, ada yang kuliah Ulumul Quran itu. Kalau enggak ya biasa aja, karena memang kita riset sebelum ngaji. Oke. Tolabus syai'. Itu Maqaisul Lugha, siapa yang ngarang? Ibnu Faris ya, Imam wafat 395. Bagho di Quran itu 96 kali, yang ikut wazan ifta'ala dalam bentuk isim berarti ibtigha 14 kali, dalam bentuk fi'il yabtaghuna itu yabtaghuna itu 34 kali. Jadi ikut wazan ifta'ala dalam bentuk isim 14, dalam bentuk fi'il 34. Kemudian fa dot lam, fadol min fadlillah itu loh. Ya betaghuna ibtigha min fadlillah. Oke. Fa dot lam di Quran 104 kali, fadol 84 kali, fadlullah atau bifadlillah 1 kali, fadlullah 14 kali, faddalallah 4 kali. Ibtigha ini di Quran banyak, tidak hanya min fadlillah. Nyari itu loh, nyari itu kan apa, tolabus syai', kan maknanya menuntut. Nah, ini kita sebutkan juga ini. Ini sudah ini ya. Nomor 1 mardhatillah. Ibtigha ini nomor 1 mardhatillah, ridhonya Allah. Nomor 2 yang dicari adalah wajhullah. Ada juga wajhu rabbihim, sama ini keriduan Allah juga maknanya. Mardhatillah Baqarah 256, mardhati wajhullah itu ada di Baqarah 272, wajhu rabbihim ada di Ar-Ra'd ayat 22. Ada juga ibtigha al-fitnah. Nah, ada juga cari fitnah di Quran itu.
Ali Imran ayat 7. Ada juga ibtigha al-qaum. Ada juga ini qaum ya, yang keempat qaum. Kemudian ada juga ibtigha ar-rahmah. Ada rahmah. Yang keenam adalah min fadlihi. Kemudian yang ketujuh ibtigha ridwanallah. Kemudian mencari mata di surat Ar-Ra'd ayat 17. Hilyatin wa mata, au mata, dan seterusnya. Baik, ini kalau ya betaghi ya. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan. Surat Al-Imran 85. Barang siapa mencari, memilih selain Islam. Kemudian yabtaghuna al-kitab. Kalau yabtaghuna selain din ada juga kitab. An-Nur 33. Ada juga yabtaghuna fadlam minallah wa ridwana di surat Hasyr ayat 8 atau Fatah 29. Jadi mencari ini banyak ya, ibtigha. Salah satunya adalah min fadlillah, yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Bahkan salah satu tujuan hijrah, baik untuk bekerja dan maupun menikah, berdakwah, itu berharap fadilah dari Allah. Salah satunya rizki. Orang hijrah dari desa ke kota untuk apa itu? Pasti ingin kaya. Baik memperkaya harta, juga terutama memperkaya wawasan, pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Apa ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi ya. Berarti ada satu bab belum selesai nih, satu pembahasan, yakni bagaimana distribusi harta. Mari saya berikan kesimpulan. Konsep harta, cara meraih harta, dan bagaimana mendistribusikannya. Konsep harta kita sudah punya gambaran, harta benda itu baik, bir, zinah, khair. Bagaimana mencarinya? Mencarinya ini boleh ya betaghuna fadlan minallah wa ridwana. Kemudian setelah sholat tadi ya, ada juga laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagimu ya untuk meraih karunia rizki dari hasil perniagaan. Itu Baqarah 198. Juga ada di An-Nisa ayat 29. Illa antakuna tijaratan antara dagang ya. Bahkan ada tijaratan lan tabur. Ini yang paling populer ini, Baqarah 275, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Itu yang paling populer ya. Bahkan kita boleh memakan harta rampasan perang, ghanimah. Bagaimana ayatnya itu? Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba di suratil Anfal ayat 69. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan mengenai bagaimana membelanjakan harta, mendistribusikan harta benda kekayaan. Jadi begini, kesimpulannya 4. Ya semoga ada 4 lah harapannya. Kesimpulannya 4. Nomor 1, konsep harta itu baik di Quran itu. Kenapa? Karena harta disebutkan dengan bir, zina, khair. Bir itu kebajikan, kebaktian, derma, atau ini jadi bahasa Indonesia, derma sebenarnya bahasa Sanskerta ya. Sudah jadi bahasa kita dharma bakti atau derma bakti. Yang kedua, harta ini disebut zina, perhiasan. Yang ketiga, khair. Harta benda ini baik, tapi kita diingatkan bahwa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta ini dengan cinta gila yang berlebihan. Atau wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, itu dia ikut mengaji ya, tokek ya. Mencintai harta dengan luar biasa. Bahkan kalau orang mati meninggalkan harta benda yang baik. Warisan, legacy yang baik. Jadi konsep harta baik. Cara meraihnya bisa dengan berdagang, kemudian apa tadi, bahkan kalau terjadi perang boleh makan harta rampasan perang ya, dengan makanan yang baik. Dan ini dianjurkan, memang harus kerja. I'malu ala makanatikum fa inni amil itu. Ayo bekerja, ayo kerja. Ini sudah kita ulas ini tentang kerja di tafsir yang dulu ya, di ngaji Ahad sore ini. Jadi walhasil harta benda ini positif,
ekonomi ini harus kita kuasai, kita harus punya tidak hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Yang harus kita bangun tidak hanya ketahanan ekonomi, tapi kedaulatan ekonomi. Nah, sekarang ada cara. Caranya adalah kampanye anti korupsi. Ini saya tidak sebut tokoh lah ya. Ini salah seorang menteri di era Gus Dur menyatakan begini. Saya tidak sebut nama. Tapi kalau Anda mau tahu, Anda bisa tanya di sini. Saya sebutkan inisialnya saja nanti. Jadi ada tokoh begini, seorang ekonom, seandainya ini Indonesia ini tidak korupsi, maknanya para pejabat lah ya, oknum pejabat tidak korupsi, dari sektor hutan, laut, tambang, tidak usah sektor ini, tidak usah sektor pertanian, tidak usah itu, laut, hutan, tambang, itu setiap orang Indonesia tidak kerja dapat 15 juta per bulan. Ini tahun 2000 atau 2001. 20 tahun yang lalu, berarti kursnya berapa sekarang? Nggak usah kerja, diam saja itu. Hanya mainan apalah itu. Kalau saya diam tentu baca ya kalau saya itu. Jadi saya iseng-iseng itu baca sejarah, baca isu-isu politik, sosial itu iseng. Kalau belajar filsafat itu, saya belajar itu. Baru belajar kalau baca buku filsafat, banyak tafsir di perbandingan agama, itu baru belajar itu. Kalau cuma antropologi, isu-isu politik itu bacaan iseng itu. Bacaan saya nggak belajar itu. Jadi kalau saya niat belajar langsung baca fikih sekian mazhab misalnya itu, baca dengan banyak referensi, itu baru belajar. Kalau grup WA itu buang-buang umur. Itu kalau saya loh ya. Sosmed itu buang-buang umur kalau saya itu. Baca apa, lihat story itu ya, enggak penting itu. Tapi ya enggak apa-apalah, sekali memang hidup itu gitu. Jangan terlalu serius cepat tua nanti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai bagaimana bagaimana mendistribusikan harta. Insya Allah ya, ini membangun. Jadi peradaban ini harus berbasis tauhid, ketuhanan. Yang kedua kita ini khalifatullah fil ard. Yang ketiga adalah tazkiyah, penyucian. Kalau jiwa ya bagaimana menyucikannya? Tobat. Kalau harta penyuciannya bagaimana? Zakat, infak, sedekah itu didistribusikan ya, infak itu, investment itu. Wudu ya, peradaban itu harus manusiawi. Jadi nilai-nilai Quran ini bisa kita pancar tularkan, kita sebarluaskan dalam kehidupan, dalam sendi-sendi kehidupan, tanpa membentuk negara Islam, tanpa membentuk negara agama. Nah, Anda perhatikan saja itu di negara-negara yang maju misalnya, itu pasti karena kemajuan saintek, pasti kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan dahulu Islam menguasai dunia, kalau boleh kita sebut demikian, kejayaan ya, era keemasan itu karena menguasai ilmu pengetahuan. Bukan jualan ayat, isu sara, bukan itu. Bukan gara-gara misalnya numpuk-numpuk harta, memperbanyak anak, apalagi istri misalnya. Ya wallahu a'lam, terlalu banyak wallahu a'lam di dunia ini. Jadi berhentilah mengatakan begini, kita miskin dijajah Belanda, sekarang kita dijajah ekonomi kita oleh Cina misalnya. Berhentilah menyalah-nyalahkan Cina, Amerika, Belanda, atau apalagi Eropa ya. Ayo kita bangun, sadari dulu kita ini sakit, sadari dulu kita bodoh. Baru untuk menciptakan perubahan kita harus menerima keadaan. Saya ingin sehat, sadari saya sakit. Ada orang gendut, badannya melimpah itu, mau diet itu, ingin jadi kurus, sadari dulu kamu gendut itu, kelebihan berat badan, maaf ya. Maka setelah menyadari situasi itu kita akan merubahnya. Jadi merubah keadaan mula-mula dimulai dengan menyadari keadaan kekurangan kesalahan itu. Apa sih penyakit kita? Bodoh, korupsi, kemudian menyalah-nyalahkan orang lain. Ya memang salah di Eropa menjajah kita. Tapi karena kita bodoh itu kesalahan lebih fatal. Coba kita pinter, tidak akan dijajah itu. Ini ada kejahatan, kekerasan di dalam rumah tangga apa. Coba Anda pinter. Coba Anda berpengetahuan, punya ketahanan pangan, ekonomi itu ya. Sudah kaya kok, apanya mau dijajah itu? Intelek lagi itu. Nah, itu dia. Baik, saya kira demikian. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب ويفقنا إلى سبيل الأنبياء والمرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.